Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa kita akan kembali merakit PC dan gue akan memberikan rekomendasi racikan komponen-komponen PC buat kalian. Seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gue ini udah ada PC yang baru banget kelar gue rakit. Masih hangat banget nih cuy. Dan PC ini adalah pesanan dari Bro Arka yang ingin dirakitkan PC dengan budget 21 juta bertema hitam. Ya walaupun temanya ini agak galau nih dia di awal, mau hitam apa putih, tapi akhirnya dia pilih tema hitam cuy. Untuk spesifikasi dasarnya sih sebenarnya PC ini masih mirip-mirip ya dengan konten rakit PC kita sebelumnya, tapi dari segi penampilan jelas jauh berbeda cuy. Jadi kayaknya akan lebih afdol ya sebelum gue jabarkan list komponen-komponen satu persatu, kalian klik dulu tuh tombol subscribe-nya dan juga pencet like-nya, biar YouTube makin sayang sama channel ini dan gue makin semangat untuk bikin kontennya cuy. Nah, sekarang kita langsung aja mulai dari komponen yang pertama, yaitu prosesor. Untuk prosesornya di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 13400F. Prosesor tersebut menurut gue sukses menjadi salah satu CPU favorit di tahun 2023 ini, karena selain performance-nya yang kenceng dan adem, dia juga punya harga yang masih sangat reasonable di angka 3 jutaan. Bayangin aja di harga segitu sekarang kita sudah mendapatkan prosesor dengan 10 core dan 16 thread. CPU ini juga support PCIe Gen 4 dan RAM DDR4 atau DDR5 sesuai dengan motherboardnya. Lalu untuk CPU coolernya di sini walaupun kita masih menggunakan prosesor yang cukup adem, kita tetap pakai IO water cooling ya supaya mendongkrak penampilan dari PC ini. Dan ini adalah IO water cooling dari brand MSI, yaitu MSI MAG Core Liquid C240 berwarna hitam. Nah, biar lebih serasi lagi, di sini kita juga pakai motherboard dari brand MSI, dan sesuai request dari ownernya yang pengen punya PC yang sudah include Wi-Fi dan Bluetooth, kita pakai Mobo MSI Pro B760ME Wi-Fi D4. Yang dari segi penampilannya juga cocok banget dengan tema PC kita kali ini serba hitam-hitam gitu. Harganya juga masih tergolong cukup terjangkau di 2,5 jutaan aja. Ya, walaupun di sini Mobonya masih hanya support RAM DDR4 aja, tapi karena ownernya juga belum merasa membutuhkan RAM DDR5 dan nantinya PC ini akan lebih berfokus pada gaming AAA, jadi menurut gua hal tersebut nggak menjadi masalah. Dan untuk RAM-nya sendiri, di sini kita menggunakan RAM DDR4 dari brand Corsair, yaitu Corsair Vengeance RGB RS 2x16GB DDR4 dengan kecepatan 3600 MHz. Next untuk storage-nya, kali ini kita menggunakan SSD NVMe Gen 4 yang cukup kenceng dari brand PNY, yaitu PNY CS3140 dengan kapasitas 1TB. SSD yang satu ini diklaim memiliki kecepatan di 7500 Mbps untuk read-nya dan 5650 Mbps untuk write-nya. SSD ini juga memiliki TBW yang cukup besar di 700 TBW. Selain itu yang menarik dalam paket penjualannya, kita mendapatkan sebuah heatsink yang ukurannya gede banget cuy, tapi sayang aja hanya support untuk PS5. Ya lumayan menarik juga sebenarnya buat kalian yang kepengen upgrade storage PS kalian. Berikutnya untuk GPU, di sini kita kembali menggunakan GPU kubu hijau dari brand Zotac. Dan ini adalah Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge GDDR6X. Lalu untuk menghandle PC dengan konfigurasi seperti ini, kita mempercayakan urusan power supply kepada brand Fractal Design. Dan ini adalah Fractal Design Ion Gold 750W fully modular dengan sertifikasi 80+ Gold. Power supply yang satu ini masih tergolong cukup affordable untuk spesifikasi yang kita dapetin cuy. Selain itu garansinya juga panjang banget sampai dengan 7 tahun. Berikutnya untuk rumah dari PC ini, kita menggunakan casing yang tergolong masih cukup baru dari brand Deepcool. Dan ini adalah Deepcool CH370. Casing berukuran MATX yang menjadi ukuran favorit gua, karena size-nya yang compact tapi bisa muat banyak di dalamnya. Side panel dari casing ini tentu sudah menggunakan kaca dengan mekanisme magnetik untuk membukanya. Tapi sebenarnya yang menarik dari casing ini ada di bagian front panelnya cuy. Karena dia punya dust filter yang bisa diubah-ubah desainnya seperti ini. Jadi kalau bosen bisa kita ganti-ganti. Walaupun gue sendiri nggak tahu ya apakah ada perbedaan dari segi airflow-nya atau hanya sekedar ganti penampilannya aja. Dan pada front panelnya ini kita juga mendapatkan headset stand yang tersembunyi cuy. Dia baru akan nongol kalau kita pencet seperti ini. Detail-detail kecil itulah yang membuat casing ini menjadi sangat berbeda dan juga lebih menarik dibandingkan dengan casing lain di range harganya. Di dalam paket penjualannya, kita juga mendapatkan satu buah fan casing berwarna hitam polos dengan konektor PWM. Jadi di sini gue menambahkan 3 buah fan casing lagi untuk bagian front panelnya. Dan fan casingnya ini dari brand Dark Flash, yaitu Dark Flash Infinity X 3-in-1 ARGB.
Sebenarnya sih menurut gua akan lebih cakep lagi kalau di bagian depan ini kita pakai fan yang berwarna hitam polos aja, biar looks-nya kelihatan lebih minimalis dan ornamen di front panelnya ini jadi lebih menonjol. Tapi nggak apa-apa, sah-sah aja karena selera orang kan beda-beda ya cuy. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini, dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go! Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Seperti biasa, pengujiannya dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama kita mulai dengan software 3D Mark Time Spy. Pada pengujian ini, PC-nya mendapatkan graphic score sebesar 11.913 poin dan CPU score di angka 11.118 poin. Untuk 3D Mark Firestrike mendapatkan graphic score sebesar 30.742 poin dan physics score sebesar 28.001 poin. Sementara suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 72 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 56 derajat Celcius untuk CPU-nya coy. Lalu kita juga melakukan pengujian menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya i5 13400F mendapatkan multi-core score sebesar 5.861 poin dengan single core di angka 667 poin. Nah, di sini kita juga melakukan pengujian kecepatan dari SSD PNY yang kita gunakan pada rakitan kali ini, dan tercatat pada Crystal Dismark mendapatkan 7 GB per second untuk read-nya dan 5,8 GB per second untuk write-nya coy. Oke, gua rasa cukup dengan pengujian sintetisnya. Sekarang kita lihat performance saat gamingnya. Yang pertama, pada game Valorant pada resolusi 1080p menggunakan preset tertinggi dengan semua efek dinyalakan, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 300-an FPS dan terkadang akan sedikit drop ke angka 270 FPS saat bertemu dengan musuh. Berikutnya kita ada game GTA 5. Seperti biasa kita uji pada preset Ultra dengan MSAA x 8 di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 119 FPS. Lalu berikutnya untuk game Far Cry 6, kita mencoba jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p menggunakan preset Ultra dengan DRX Shadow dan Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 86 FPS dengan maksimum FPS di angka 108 FPS dan minimum FPS di angka 75 FPS. Next, kita juga menjalankan benchmark pada game Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate Quality pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 122 FPS dengan skor benchmark di angka 21.846 poin. Lalu untuk Forza Horizon 5 pada resolusi 1080p dengan preset Extreme, PC ini mampu menjalankan benchmarknya dengan average FPS di angka 101 FPS.
Berikutnya ini adalah game yang lagi sering banget gue mainin coy. Dan ini adalah Red Dead Redemption 2. Kita coba jalankan benchmarknya menggunakan preset Favor Quality mentok kanan. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 145 FPS. Terakhir untuk game Cyberpunk 2077, pertama-tama gue jalankan pada preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 66 FPS. Lalu jika gue coba nyalakan DLSS-nya pada preset Quality, rata-rata FPS-nya akan naik ke angka 90 FPS. Dan berikut gue kasih lihat ke kalian daya listrik yang dikonsumsi PC ini saat memainkan game Cyberpunk 2077. Daya ini hanya daya dari PC-nya aja ya cuy, tanpa menambahkan daya dari monitor. Oke cuy, kalian udah lihat semua mulai dari detail komponen, proses perakitan, dan pengujian performance dari PC ini. Semoga data yang gue kasih ke kalian bisa jadi referensi ya buat kalian yang mungkin lagi kepengen ngerakit PC. Dan di sini gue mau berterima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya buat Bro Arka ya, karena kemarin gue sakit pas lagi proses ngerakit PC dia, jadi dia harus nunggu lebih lama lagi. Oke, kayaknya segitu dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau ngikutin komponen-komponennya. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.